Oke, selamat siang para mahasiswa program ganda CSStat ya, Computer Science Statistik kelas LA06. Selamat siang. Yang Pak, siang Baik, Pak. kita hari ini lanjutkan hari Selasa yang lalu. Saya ada kasih tugas gini latihan ya. Sudah kejam belum? Halo, Saya belum Pak. sudah bisa. Belum Pak. Belum Bisa. Pak. Oke, kita lihat ya. Ini kalau kita lihat batasnya ini X-nya. Misalnya kita ambil X-nya, X konstan. Oh, enggak. Sorry, sorry. Ini bukan double integral, sorry. Anda belum belajar itu ya. Jadi X-nya dari 0 sampai 1, kemudian batasnya Y dari X pangkat 2. Ya, ini X pangkat 2 sampai Y sama X. Ya. Jadi ini kita dia tanya isi benda putar ya, diputar terhadap sumbu X ya. Ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume benda putarnya adalah P integral. Batasnya Anda lihat nih, X-nya dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai dengan 1. 0 batas bawah, 1 batas atas. Kemudian Y-nya, Y yang paling atas ini adalah Y sama dengan X. Berarti ini Y1 namanya. Yang bawah kita namakan Y2. Jadi Y1 kurang Y2 kurung DX. Jelas ya? Halo? Y1 ini adalah volume kerucut jadinya. Full volume kerucut. Y2 adalah yang putih. Sini adalah volume lubang. Ya. Kosong. Ya berarti. Jadi volumenya adalah Pi integral 01. Y1-nya adalah X dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat. Ya. Jadi garis linier dikurangi parabol. Garis linier ini membentuk kerucut full benda kerucut benda putar. Kemudian yang Y2-nya adalah bentuk parabola. Ini menghasilkan lubang deh. Lubangnya ini. Kurung DX. Ya. Jadi volumenya sama dengan kita salin lagi Pi 01. Y1-nya adalah X, Y2-nya adalah X kuadrat. Jadi X kurang X kuadrat kurung DX. Sama dengan Pi integral 01. Sorry, langsung ya kita hitung berapa? Pi integral E pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Dikurangi integral dari X kuadrat DX seper 2 tambah 1 sepertiga X pangkat 2 plus 1 X pangkat 3. Harga batas 0,1. Ya, 0,1 itu. Pak, Hah? itu Y1 sama Y2-nya nggak perlu dikuadratkan nggak Pak? Oh ini sorry. Ini bukan luas ya. Ini volume ya. Paham, Bang? Ya, kuadrat. Oh, tadi saya agak bingung soalnya. Ya ya, terima kasih atas koresiannya. Ini ada jadi ini rumusnya Y1 kuadrat. Ya kalau ada itu keliru kasih tahu ya. Kurang Y2 kuadrat. Berarti sini X kuadrat dikurangi X kuadrat pangkat 2. Iya kan? Halo? Kan rumus volume benda putar Iya, harusnya. di bawah satu kurva adalah pi integral Y kuadrat dx. Ya. Y kuadrat dx. Tuh. Terima kasih. Angka batas 01 itu bisa kita cari dari mana? Halo? Sebenarnya Eliminasi kan ya Pak? bisa kita cari Y1 sama Y2. Y sama Y ya tadi ya. Jadi bukan dari gambarnya aja, tetapi bisa dihitung juga eh, dari
Y sama dengan Y, ya. Yaitu Y parabola sama dengan Y linier. Y parabola X kuadrat, Y linier X. Ya enggak? Dari gambar, Y parabola sama dengan Y linier, garis lurus. Sehingga X kuadrat kurang X sama dengan 0. X-nya kita faktorkan, keluarkan, tinggal X min 1. Masing-masing 0. Yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua X kurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 enggak? Maka batasnya adalah 0 sampai dengan 1. 0 batas bawah, 1 batas atas. Jelas sampai sini? Halo? Ini Jelas. menentukan batasannya, batas bawah dan batas atas. Sorry. Nah, baru kita lanjutkan. Jadi volumenya berapa? P dari integral kita salin ini. Jadi integral dari berapa? Enggak tersalin ya. Masa baru mulai udah ini? Tuh, betul. Baru mulai udah. Sorry. Yuk saya hapus. Nggak bisa. Ini kita ulang kembali ya. Mungkin saya harus ambil untuk stop share-nya. Ingat di arus share baru. Saya ambil yang cadangannya. Tampungnya. Cadangan di sini ada. Oke. Jadi apa tadi? Untuk menentukan agak batasnya kita gunakan. Oh ya, belum di itu ya. Belum di share. Di share ke screen nih. Jadi Y sama dengan Y ya. Di sini Y, Y sama dengan Y. Y batas atas sama dengan Y batas sorry, Y parabola X kuadrat sama dengan Y garis linier garis lurus. Keluarkan pindahkan ke ruas kiri semuanya sehingga kanannya 0, kemudian difaktorkan, keluarkan X-nya, jadi X kali M-1 sama dengan 0, berarti X pertama sama dengan 0, X kedua sama dengan 1. Ini agak batasnya. Ya. Nah, kemudian yang tadi volumenya sama dengan P, integral batasnya 0,1. Nah, kita lihat di sini. Integral 0,1 ini X dipangkat 2 dikurang X kuadrat pangkat 2. Jadi X kuadrat dikurang X pangkat 4 nanti. Ini kan X dipangkat 2 adalah X kuadrat. Kemudian X pangkat 2 dipangkat 2 lagi. 2 kali 2 pangkatnya menjadi X pangkat 4. Jangan lupa ini harus dikurung. Ya, dikurung dx. Jadi volumenya adalah kali integral dari X pangkat 2, ini pangkat 4 ya. Integral dari X pangkat 2 adalah 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 plus 1 pangkat 3 ya. 1/n plus 1 X pangkat n plus 1. Min, ini 1/n plus 1. 4 tambah 1, 5. X pangkat n plus 1. 4 tambah 1, 5. Agak batas 0,1. Sehingga volumenya sama dengan P dikali 1/3 kali X pangkat 3 batas atas. Ya, X pangkat 3 batas atas. Dikurangi X pangkat 3 batas bawah. Ya. Karena X pangkat 3 batas atas berarti 1 pangkat 3 dikurang batas bawahnya X pangkat 3 batas bawah. Min 1/5 kali ini S pangkat 5 batas atas 1 pangkat 5 dikurang S pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5. Ya gitu ya. Di mana 0
bisa diabaikan ya. Maka tinggallah jadinya ini. Jadi volumenya berapa? Pi sepertiga kali 1/3 1 ya. Oke. Min 1/5 kali 1/5 1 1/5. Ini kita samaan penyebutnya. Maka pi dikali. Nah, 3 sama 5 KPK-nya 3 kali 5 dikali nih. Beda-beda. 3 kali 5 15. Udah ini seperti kali silang, seolah kali silang nih. Ya. Kali silang 5 kali 1 5 min 3 kali 1 min 3. Contohnya 3 jadi 15 kali 5. Kalau penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. 5 ke 1 5. Ini juga 5 jadi 15 kali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang juga kali 3. Ya, sama. Jadi volumenya berapa? 5/3. Halo? 2/15, 2 Pak. kali pi per 15. Inilah volumenya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, kita ya 2 pi per 15. Kita masuk aplikasi yang lain. Jadi kemarin kita ada pelajari aplikasi dari apa luas luas daerah atau area, kemudian volume benda putar. Sekarang kita masuk panjang garis, ya panjang garis, panjang kurva ya, panjang kurva atau panjang garisnya, panjang kurva atau panjang busur, nama lain juga boleh, ya panjang busur. Nah, kalau ini adalah umpamanya ini kok jadi ini. Misalnya ini busurnya, kemudian kita tentukan vektor ini. Ini X, ini Y, ini titik O. Ini Y sama dengan fungsi X. Nah, panjang garis busur ini kita namakan S. Ya, S. Ini batasnya, ini X sama dengan A. Ya, X sama dengan A, ini X sama dengan B. Maka terhadap sumbu X, ya, kita bisa hitung panjang busurnya. Ya, terhadap sumbu X, maka panjang busur adalah integral batas X-nya A sampai B, batas bawah A, batas atas B, akar dari 1 ditambah Y aksen. Y aksen itu DY per DX pangkat 2. Y aksen pangkat 2. Ya, DY per DX pangkat 2 ya. DX. Y-nya sini ini DY per DX pangkat 2. Nah, kemudian kalau terhadap, bagaimana kalau terhadap sumbu, ya, terhadap sumbu Y, gambarkan lagi. Kalau gambar yang sama, itu bisa dihitung juga ya. Jadi gini. Saya gambarnya begini tadi. Sehingga ini bisa kita ada sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini agak batasnya. Ini Y sama dengan P, ini Y sama dengan Q misalnya. Kalau sumbu X AB, kalau sumbu Y. Nah ini adalah panjang S, eh, persamaannya adalah Y sama dengan fungsi X. Kita balik ya. Kita balik. Jadi X adalah fungsi Y.
Jadi ini Y adalah fungsi X, maka ini X adalah fungsi Y. Nah, ini terhadap sumbu Y, maka panjang kurva adalah integral agak batas Y-nya P sampai Q, ya, ini agak batas Y-nya, akar dari 1 ditambah, nah, kalau tadi DY pada X, ini kebalikan nih. DX per DY kurung kuadrat kali DY. Sudah jelas? Halo? Jelas nggak di sini? Jelas. Ya. Jadi inilah panjang kurva terhadap sumbu X. Ini panjang kurva terhadap sumbu Y. Ya. Bisa timbul pertanyaan, dari mana terumbus ini? Anda tahu datang rumusnya dari mana? Halo? Enggak. Belum, Pak. Apa itu yang DX per DY kebalikannya? Yang mana? Yang itu yang 1 plus DX per DY ya, Pak? Iya, terbalik. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y aksen, D pada X. Kalau ini seolah seperti Y aksen, tapi Y aksen terhadap Y. Y DX pada Y, betul. Nah, datang rumus ini berasal dari, kita ilustrasinya ya. Kita buat agak besar sedikit ini. Ini susah gambar, nggak bisa lurus. Susah bergambar apa? Pakai pennya ini. Nah, kemudian di sini ada kurva lengkung ya. Itu ini sumbu Y, sumbu X, 0. Kemudian kita ambil bagian kecil dari sini. Ini batasnya X sama dengan A. Ini tak ada sumbu X kita hitung ya. Ini batasnya adalah X sama dengan B. Kemudian kita ambil bagian kecil di sini. Ya. Oh, sebetulnya gini. Tapi yang kita ambil itu adalah sepotongnya aja. Sebetulnya. Ya. Gimana inilah apa? Kalau ini semuanya S, ini namanya DS. DS. Kalau dari sini ke sini kan S namanya. Ya, ini bagian kecil S, ini mendatar kita namakan DX, yang vertikal ini kita namakan DY. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, ini karena sangat kecil sekali, coba perhatiin kalau sangat kecil sekali, sehingga bagian yang lengkung ini, bagian yang lengkung ini seolah-olah kelihatannya lurus, nah. Jadi seolah-olah dia linear gitu. Halo? Jadi seolah dia bentuknya linear gini. Kalau ini kalau lengkung nih, kalau kecil, kalau besar nampak lengkung. Tapi kalau sangat kecil sekali kita ambil, seolah yang ini adalah, yang DS ini adalah linear. Ya enggak? Ini siku-siku, ya. Ini DX, ini DY. Jadi berlakulah rumus Pitagoras. Ya. Pitagoras bidang yaitu apa? DS kurung kuadrat sama dengan DX kurung kuadrat ditambah DY kurung kuadrat. Jelas nggak gitu? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Baik. Berapa DS? DS adalah akar dari DX kurung pangkat 2 ditambah DY kurung pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita mau cari terhadap X, kita keluarkan DS kuadratnya. Jadi kalau kita mau misalnya terhadap, ya, terhadap sumbu X,
Maka ds-nya adalah apa? Dikeluarkan akar dari ya, akar dari atau langsung kita cari ya berapa apa? ds sama dengan akar dari ini kita keluarkan dx pangkat 2. Tinggal apa? Tinggallah 1 ditambah dy kurung kuadrat per dx kurung kuadrat. Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, dikeluarkan dx-nya, dx pangkat 2 ya. Seolah-olah gitu. Jadi Anda tahu akar dari dx kurung pangkat 2 berapa? Ini akar ini adalah dx ya nak. Tinggal ini menjadi di luarnya dx, keluar ya. Dx akar dx kuadrat menjadi dx keluar. Keluar dari akar. Tinggallah 1 ditambah terus dy pangkat 2 per dx pangkat 2 dikeluarkan pangkat 2-nya. Tinggal apa? dy per dx kurung kuadrat. Sampai sini jelas? Halo? Ya, jelas, Pak. Nah, sekarang kita integralkan karena agak batasnya dari A sampai B gitu ya. Dari A sampai B, maka kita buat integral batasnya dari A sampai B dari ds adalah integral dari batas A sampai B ya. Dari A sampai B tebal. Jadi tebal. Ini dari A sampai B, ini tinggal akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Integral ds apa? Integral ds adalah s, ya enggak? Integral dari AB akar dari 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dx. Ya. Jelas sampai sini? Inilah formulanya kalau kita hitung terhadap sumbu x ya. Terhadap sumbu x. Ya. Yang rumus tadi yang di atas ini nih. Saya tulis rumusnya ini dari mana? Ya ini. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Nah, ini saya kasih nama persamaan. Misalnya ini saya kasih nama persamaan pertama. Misalnya. Ya, jadi persamaan pertama itu kita dapat ini kan. Nah, sekarang salin lagi ya persamaan pertamanya. Persamaan pertama yaitu ds adalah akar dari dx pangkat 2 ditambah dy kurung pangkat 2. Sehingga ds sama dengan, nah di sini dy pangkat 2-nya saya keluarkan. Apa yang terjadi? Berarti ini dx pangkat 2 dibagi dy pangkat 2, gitu kan? Enak? Atau dikeluarkan dy-nya. Dikeluarkan D-nya, Pak. Kalau ragu caranya bisa juga gini. Kalau ragu kita keluarkan dy kuadratnya. Maka tinggal apa sini? Dx kurung kuadrat per dy kurung kuadrat ditambah dy kurung kuadrat dibagi dy kurung kuadrat. Itu enggak? Yang satu asalnya ini. Halo? Nah ini yang keluar dari akar ya. Ini keluar dari akar. ds adalah akar dari, gitu kan? Keluarlah dy-nya di luar. Ya enggak? Akar dy kuadrat dy. Nah ini dy kuadrat bagi dy kuadrat. Ini kan satu nih. dy kuadrat bagi dy kuadrat adalah 1 letak di depan. Terus dx kuadrat bagi dy kuadrat adalah dx per dy kurung kuadrat. Nah baru ini kita integralkan. Di sini adalah ambil batasnya P sampai Q. Jadi integral PQ ya. Batasnya integral PQ dari ds adalah integral PQ dari akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy.
Integral ds adalah S. Ini integral PQ, ya, PQ akar dari 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Ini stop di sini. Nah, inilah panjang kurva terhadap apa? Sumbu y, ya, terhadap sumbu y. Oh, ini lupa tulis ya. Ini terhadap sumbu y, ya. Terhadap sumbu y. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, itulah asal-usul rumusnya. Kalau Anda mau tahu, datangi dari situ. Oke. Nah, dari rumus inilah sebenarnya kita bisa buktikan mengapa keliling lingkaran lambangnya S adalah 2πr. Ya kan? Atau di SD Anda belajar 27 kali garis tengah, berarti pi kali d. D itu diameter sama dengan 2r. Jadi kalau ini kita mau buktikan, jadi kita akan buktikan keliling lingkaran lambangnya itu S, ya. S adalah 2πr, ya. Buktinya, oke. Kita gunakan gambar sketsa dari lingkaran. Ini lingkaran. Gambarnya bisa. Yang bisa bagus tuh mereka. Ya, ini adalah O di pusat dari sumbu X, sumbu Y. Kita ambil ini yang kita cari ini adalah ini dulu. Ini berapa nih? Seperempat keliling dah nih. Halo? Iya, Pak. Keliling, Pak. Keliling. Ini adalah seperempat keliling. Kelilingnya S. Ya, seperempat S. Batasnya 0 sampai R, ya. Sampai jari. Kita membuktikan itu nak kelilingnya 2πr. Ya. Ini terhadap sumbu X. Bisa kalau sumbu Y bisa sama, ya. Dari sumbu X maka panjang dari seperempat keliling lingkaran adalah integral batasnya 0 sampai R. Enak? Halo? 0 sampai R akar dari 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Nah, kita tahu persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat adalah r kuadrat. Nah, berapa y kuadrat? Y kuadrat adalah r kuadrat kurang x kuadrat. Berapa y? Akar dari r kuadrat kurang x kuadrat. Enak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa dy per dx? Y aksen, y aksen, ya. Dy per dx itu kan y aksen. Ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat tak sebenarnya, Bang. R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah enggak? Akar itu kan sama dengan pangkat setengah enggak? Halo? Iya, Pak. Akar itu adalah pangkat setengah. Nah, jadi U pangkat N, ya. U pangkat N. Rumusnya apa? N kali U. Begitu enggak? Pangkat N. N ini saya lingkari. N. Ya, N kali R dari R apa? N kali U
pangkat N min 1 kali U aksen. Ya. U aksen terhadap X ya. U aksen terhadap X. Jadi dy per dx sama dengan apa? Setengah kali R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat setengah kurang 1 min setengah. Yang ini R kuadrat turunkan 0 ya. Dikurang X kuadrat turunkan 2X. Enak. Halo. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ini setengah kali. Nah, ini pangkat min setengah supaya jadi plus apa? Seper ya? Seper, Pak. Seper. Seper dari R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat plus setengah. Tenang. Pangkat min setengah menjadi pangkat plus setengah ini. Plus setengah ya. Di sini plus setengah ya. Terus dikali min 2X. Nah, Anda tahu setengah kali 2 1 kan? Setengah kali 2 ini min 1 ya, min X. Jadi min X ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ini sama dengan min X per apa? Ini pangkat setengah akar. Akar. Akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Halo? Baik. Kalau sudah, nah sekarang mungkin yang ini saya pindahkannya di halaman berikutnya ya supaya ya. Data kembali ini. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Atau mau Jelas, cari Pak. dulu ini boleh 1 ditambah dy per dx pangkat 2 berapa gitu boleh. 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat. Mau pakai akar boleh. Berapa? Akar dari 1 ditambah, nah dy per dx berapa tadi? Ini. Dy per dx-nya adalah ini kan? Min x ya. Min x per akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung kuadrat. Gitu. Sama dengan akar dari 1 ditambah min X pangkat 2 jadi plus X kuadrat per akar di pangkat 2 hilang akarnya. Ya enggak? Terus ini sama dengan akar dari 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang X kuadrat dibagi R kuadrat kurang X kuadrat. 1 enggak? Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. 1 itu kan sama dengan penyebut per penyebut sama enggak tuh? R kuadrat kurang X kuadrat dibagi X kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian ini tambah X kuadrat. Ini kan ini asalnya ini kan. Yang ini dibagi ini kan 1 enggak? Halo? Nah, ya, ini 1 kan? Ini tambah X kuadrat per ini kan. Nah, kemudian ini akar dari di sini ternyata X kuadrat dan min X kuadrat ini saling menyatakan. Jadi 0 kan? Benar enggak? Jadi 0. Benar, Pak. Oh, tambah R kuadrat ya. R kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat. Nah ini sama dengan akar dari R kuadrat berapa? R per yang bawah tetap akar. Akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Baru Anda jawab yang tadi pas ini. 1/4 ini. Ya. 1/4 keliling tadi apa? 1/4 keliling adalah integral 0R akar dari 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dx. Ini tak ada sumbu x tadi kan. Maka 1/4 keliling adalah integral 0R. Kita udah cari ini berapa nih? Halo? Akar itu nilainya adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ya, nah, kali dx. Maka 1/4 keliling adalah R ini boleh keluar enggak? Halo? R jadi kan konstan, boleh keluar ya. Jadi keluar R dikeluarkan, tinggallah integral 0R. Ini dx kali 1 ya, ini dikeluarkan 1 ini. 1 kali dx
per akar R kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian seperempat keliling sama dengan R kali A. Ini apa rumus? Ini rumus nih. Apa tuh? Masih ingat? Masih, Rumus Pak. dx per akar R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, dicari dulu segitiganya, Pak. Gak usah, itu panjang. Kan sudah ada rumusnya. Apa? Anda masih ingat? Integral dx per akar 1 dikurang X kuadrat apa? Halo? Arcus Terus aku sin sin X tambah C. Terus kalau satu itu satu kuadrat. Saya ganti dengan A kuadrat. Jadinya apa? Arcus sin A X. per A, A. X per A. A tambah C. Nah, A itu R. A itu sama dengan R kuadrat ya A kuadrat. Betul enggak itu? Anda lihat nih. Berarti ini apa? Arcus sin Aku sin X. X per R. Ya enggak? Arcus sin, ya enggak? Aku itu sudut pusat dari sinus yang harganya X per R. Ya kan? Harga batas 0R. Nah, kita masukkan jadi seperempat keliling adalah R kali. Kita masukkan nih arcus sin yang kita ganti X-nya ya. X-nya kita ganti. Harga batas atas R dibagi R ya. Dikurang arcus sin. Aku itu sudut pusat dari sinus yang harganya. Ini R-nya ganti 0. 0 per R. Ya enggak? Paham ini? Terus ini tadi ini untuk membantu ini boleh letakkan di sini ya. Ya. Jadi dari sini seperempat keliling adalah apa? R kali. Nah, arcusin tinggal sini apa? Arcusin R per R. Jadi arcus sin R per R satu enggak? Satu. Halo? Dikurang arcusin dari 0 per R. Jadi kurang arcusin 0 bagi R 0 kan? Berapa arcusin 1? Berapa arcusin 0? Tipe 2 sama 0. Anak tahu tangan sinus berapa sama dengan 1? Sinus 90 derajat berapa? 1 enggak? Satu. Nah, 90 derajat itu derajat. Kalau jadi radian berapa? 90 derajat per 180 derajat Tipe Tapi 2. kali jadi pi per 2 ya. Pi itu kan 180 derajat dibagi 2 90 kan? Kemudian ya, sudut Pak. pi per 2, sudut pi per 2 adalah sudut pusat ya, arcus ya, dari sinus yang harganya 1. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, paham nggak ini? Ini kan saya sudut pi per 2 radian ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Gitu gak? Sin 0. Sin 0 nilainya 0. Nah, sudut 0, 0 adalah 0 radian atau 0 derajat sama ya. 0 ya, 0 radian adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 0. Jadi akusin 0 adalah 0. Kita ganti akusin 1 pi per 2. Kita ganti sini. Ini ganti pi per 2, akusin 0, 0. Sehingga hasilnya seperempat keliling lingkaran adalah R dikali pi per 2 kurang 0. Paham maksudnya? Akusin 1 ganti pi per 2, akusin 0 diganti dengan 0. Sehingga ini hasilnya seperempat S adalah ini pi per 2 ini setengah pi kali R apa? Setengah pi R. Nah, supaya seperempat menjadi 1 ini dikali 4. Ya, kali 4. Kali 4 berapa? 1 S. Setengah kali 4, 2 pi R. Benar enggak keliling lingkaran 2 pi R? Halo? Benar. Benar kan? Mungkin di SD belajar 227 kali garis tengah.
27 pi garis tengah 2R. Betul kan? Pi kali 2R. Ya. Pi 27, 2R adalah diameter. Ya. Pi D. Pi D ya. 27 kali garis tengahnya 2R. Oh, ini mah gue udah Cukup jelas? jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, nah ini ada contoh soal. Kita coba contoh mencari apa panjang kurva ya. Jadi ada garis sendiri. Ini satu, ini satu. Kok gambarnya jadi miring ya? Ini satu, ini satu. Ini ada garis lengkung. Kita pakai warna lain nih. Garis lengkung. Nah, gitu ya. Nah, jelek masih aduh. Susah. Kalau orang apa tuh enak nih tarik ya garis ini bisa mulus gitu ya. Oke, ini adalah yang kita mau cari adalah S-nya ya. S itu adalah panjang kurva. Nah, Y ini diketahui soalnya Y sama dengan X kuadrat. Parabola ya. Dia tanya berapa S-nya. S-nya berapa ya. Nah, sesuai rumus S sama kalau ini terhadap apa? Terhadap sumbu X, maka S sama dengan integral batasnya berapa nih? Dari 0 sampai 1 ya enggak? 0 sampai 1 batasnya. Ini berarti batas X ya. Terus di sini akar yang tadi rumusnya 1 ditambah Y aksennya DY per DX kurung pangkat 2 kali DX. Nah, berdasar rumus ini kita ketahui Y-nya adalah X kuadrat, maka DY per DX berapa? X kuadrat turunannya berapa? 2x. 2X, betul. Maka akar dari 1 ditambah DY sesuai yang ada itu ya, per DX kurung kuadrat itu sama dengan akar dari 1 ditambah 2X pangkat 2. Ya enggak? Itu sama dengan akar dari 1 ditambah 4, 2 kuadrat 4, X pangkat 2 pangkat 2. Jadi ini kita ganti 0 sampai 1 akar dari 1 ditambah 4 X kuadrat DX. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan cara biasa. Harus menggunakan apa? Masih ingat ini? Integral dengan substitusi trigonometri. Ya kan? Berarti agak batasnya kita tinggalkan dulu ya. Sementara kita cari integral yang tanpa agak batas. Akar dari 1 tambah 4 X kuadrat. Kita cari ya di halaman berikutnya. Kita cari integral dari ya, integral dari akar 1 ditambah 4X kuadrat dx. Ini sebetulnya akar dari 1 ditambah 1 itu 1 kuadrat, betul nggak? 1 itu 1 kuadrat dan 4X kuadrat itu 2X kurung kuadrat, betul nggak? Halo? Iya, Pak. 1 itu adalah 1 kuadrat. Ya. 1 itu adalah 1 kuadrat. Nah, kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini sudutnya theta.
Kalau ingat enggak jumlah 2 kuadrat, jumlah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kan jumlah 2 kuadrat ini, maka ini berlaku rumus Pythagoras bidang. Itu apa? 2x dan satunya sebagai kaki siku-siku, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, 2x Pak. dan 1. Nah, dan ini akar ini adalah sisi miringnya. Yaitu kita ambil yang lengkapnya, 1 ditambah 4x pangkat 2. Jelas? Nah, dari sini kita carilah hubungannya, apa hubungan X dengan, apakah hubungan 2X dengan bilangan 1, apa itu? 2x/1 apa? Tangan. Tangan, betul, tangan theta. Ya, jadi tangan theta ya. Terus 2x/1 kan 2x. Jadi X berapa? X adalah tangan theta dibagi 2/1. Berarti kali dibagi 2/1 kali 1/2 nah? Setengah tangan theta. Atau 2-nya ditarik ke sini. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Jelas enggak nih? Oh, udah. Saya tanya jelas enggak nih? Kalau enggak jelas gini aja. Ya. Kalau enggak jelas. 2x bagi 1 apa? 2x. 2x adalah tangan theta. 2-nya ini tarik silang ke sini. Ya enggak? Berarti X adalah 1/2. Itu enggak? 2-nya kan ditarik kan? Kali tangan theta. Benar enggak? Halo? Pak. Iya, Pak. Ya kan? Ini kan tangan theta per 1. Jadi 2-nya kali silang ya. Lalu 2-nya kali silang ke sana. Coba 2 kali silang. 2 kali silang ke X. Jadi 2X. Betul enggak? Nah ini dapat X-nya. Turunan X terhadap theta apa? Setengah kali tangan turunannya apa? Tangan turunannya sekan kuadrat theta. Turunan tangan theta adalah sekan kuadrat theta. Nah, kemudian d theta-nya kali silang, maka dx adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Ini dx. Kemudian apa hubungan akar 1 ditambah 4x kuadrat terhadap bilangan 1? Apa? Ini Den. Di mana ada tangan, di situ ada. Halo, pasang-pasangannya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Bukan pangkat 2 ya, sekan. Ya kan? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Masih ingat enggak? Di mana ada sin, ada cos. Di mana ada cos, ada sin. Di mana ada tangan, ada sekan. Di mana ada sekan, ada tangan. Di mana ada kotangan, ada kosekan. Di mana ada kosekan, ada kotangan. Kokoriko, ya kan? Nah, ini hubungannya. Sehingga akar per 1, akar. Jadi akar itu nilainya 1 tambah 4x kuadrat ini adalah sekan theta. Nah, baru kita ganti sini. Ya, kita ganti. Jadi ini integral. Akarnya bernilai, ini akarnya. Akarnya bernilai sekan theta. dx-nya bernilai setengah sekan kuadrat theta d theta. Terus setengahnya boleh keluar. Jadi setengah keluar. Integral sekan pangkat 2 kali sekan pangkat 1. Hasilnya apa? Sekan pangkat 3, ya enggak? Halo? Sekan pangkat 3 enggak? Iya, Pak. Nah, sekan pangkat 3, sekan pangkat n pakai rumus reduksi. Apa rumus reduksi? Rumus reduksinya, saya tulis rumusnya, 1/n min 1, ya enggak? Plus ya. Kalau sekan plus, tapi kalau sekan min. 1/n min 1, sudah itu sekan pangkat apa? N. N-nya 3 ya. Min 2. Ya enggak? Kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Penyebutnya N min 1. Atau ini pakai rumus dulu ya. Sorry. Jadi bingung ada. Campur. 3 ini adalah N. Ya. N min 2 kali pasangan tangan, penyebut N min 1, pembilangan 1 kurang dari 1 dari penyebut, jadi N min 1 kurang 1, N min 2 integral
Sekan pangkat N-2 theta D theta kurung tutup. Ingat rumus ini? Halo, Ya, ingat. reduksi ya. Jadi setengah kali seper. Nah, N-nya 3 min 1. Sekan pangkat N-nya 3 min 2 theta kali pasangannya, di mana ada sekan, situ ada tangan. N-nya 3 min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, berarti ini min 2 ya kan. Integral dari sekan pangkat N min 2 theta D theta kurung tutup. Jadi isinya setengah kali berapa nih? 1/3 kan? Sekan pangkat berapa nih? Halo? Sekan pangkat berapa nih? Angka 1. 1 ya. Kali tangan theta tambah 3/21, 3/2 per 2. Integral dari sekan pangkat 3/2, 1 enggak ditulis ya. D theta. Nah, ini setengah itu bisa dikeluarin nggak? Berarti setengah kali setengah, betul nggak? Tinggal apa? Tinggallah sekan theta kali tangan theta ditambah setengah udah keluar. Tinggal integral sekan theta d theta. Nah, rumusnya apa? Ini rumusnya ini. Integral sekan theta d theta adalah ln harga mutlak sekan theta ditambah tangan theta. Ya kan? Halo. Ini tak tentu ya, tambah C-nya kita hilang dulu karena mau tutup tentu. Kurung tutup, ya kan? Ya, kurung tutup. Jadi ini hasilnya 1/4 kali. Nah, secant theta mana? Coba nyontek sini. Mana secant theta sama dengan apa nih? Coba lihat. Halo. Yang paling bawah pojok kanan kiri. Apa? Ini. Secant theta adalah akar. Ganti. Akar 1 ditambah 4x pangkat 2. Kali tangan theta. Tangan theta adalah 2x per 1. 2x ya. Kali 2x. Ditambah ln sekan adalah akar 1 ditambah 4x kuadrat ya, 1 ditambah tangan adalah 2x per 1, 2x kurung tutup ya. Halo, atau ini kita kalikan berapa nih? 1/4 kali 2x berapa? Setengah X. Ya, setengah x atau x per 2 ya. Setengah x akar 1 ditambah 4x kuadrat ditambah ln akar dari 1 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x. Ini ada 1/4-nya. 1/4 ini. Oh ini udah kali kan. Ini 1/4-nya belum ya. 1/4. Kita enggak? Halo? Kok diam aja. Di sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ininya 1/4 tadi belum dikalikan. Jadi kalau kita kalikan ini plus 1/4. Enak. Udah, baru ini kita masukkan yang tadi itu. Nah, salin lagi ini. Ini kan tadi sampai sini kan. Kita salin ya di halaman berikutnya. Jadi panjang kurva adalah integral berapa tadi? Panjang kurva integral 01 akar ya, integral 01 akar 1 ditambah 4x kuadrat dx, ya kan? Nah, ini sudah kita cari jawabannya ini. Salin. Kita salin. Jadi S sama dengan, kita salin jawabannya ini tadi, setengah X kali, ya, setengah X kali akar 1 ditambah 4x kuadrat. Dan di sini apa? Tambah 1/4 ln harga mutlak akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah
Kan sekan tambah theta ya. Sekan tambah tangen. Tangennya tadi 2x. Benar nggak gitu? Yang ada ln. Nah, semua ini harga batasnya berapa tadi? 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Nah, masukkanlah nih. Paling gampang ya kita masukkan satu-satu semua ya. Jadi ini adalah setengah kali 1 akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 1/4 ln akar dari 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tutup dikurangi. Enak dikurangi masuk yang 0 batas bawah setengah kali 0 kali akar 1 tambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 1/4 kali ln akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Gitu ya, agak mutlak tutup. Enak. Halo? Jelas maksudnya? Masukkan batas atas dulu dalam kurung, kemudian min, kurung buka lagi, masukkan batas bawah. Jadi S-nya berapa? Ini menjadi setengah akar 1 setengah akar 1 ditambah 4. Ya enggak? 1 tambah 4 ditambah 1/4 ln. Akar 1 ditambah 4 dikurang 2 kali 1. Ditambah ya. 2 ke 1, 2. Ini adalah kelompok yang yang harga batas atas. Nah, kemudian batas bawahnya Anda lihat sini apa yang terjadi. Ini kali 0 ya. Ini kali 0. Karena ini kali 0, ini hilang nggak nih? Halo, ini semuanya jadi 0. Iya, Pak. Ini jadi 0. Ini juga 0. Tapi ini tinggal akar 1 ya. Sehingga terjadi apa? Halo? Ini setengah kali 0 kali akar adalah 0. Ya enggak? 0. Kemudian ditambah 1/4 ln. Agak mutlak berapa? Ini akar 1 tambah 4 kali 0 kuadrat. Akar 1 ya. Akar 1 enggak? 1. 1. Oke. Akar 1 1. Ln 1 berapa? 0. 0 ya. Ln 1 0. Punya ketebalan. Benarin dikit ya. Satunya ketebalan. Nah. Ini karena 0 hilang lagi. Berarti jadi 0 kan? Hilang, ditinggallah ini. Jadi panjang kurvanya adalah setengah akar 1 tambah 4 5 ditambah 1/4 ln agak mutlak akar 1 dan 1 tambah 4 5 akar 5 tambah 2 selesai. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah setengah X dimasukkan harganya sehingga setengah akar 5 tambah 1/4 ln dalam agama mutlak akar 5 tambah 2. Ada pertanyaan sampai sini? Hello. Selesai yang ini. Ya. Berikut. Mbak, tadi Oke. Mbak, tadi soalnya boleh balik ke slide soalnya nggak Pak? Bentar. Oke. Saya cuma mau lihat Ini lagi. soalnya. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, saya tanya panjang garis lengkung itu berapa? Kan kurva Y setengah S kuadrat, batasnya 0 ke 1, itu berapa panjang S-nya? Jadi bisa kita cari. Ya. Ya, Mbak, saya cuma mau catat soalnya aja Oke. nanti Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini sudah. Kalau sudah, kita coba itu aja. Setiap panjang kurva apapun selalu itu bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Jadi kita sudah buktikan juga mengapa keliling lingkaran 2πr. Ya. Kalau ini selesai, lanjutkan lagi setelah volume benda putar. Pertama luas daerah, luas area di bawah satu kurva atau antara dua kurva potongan, volume benda putar,
bisa juga selisih antara dua kurva, kemudian diputar dari suatu sumbu X atau sumbu Y, kita cari volume, benda putar. Yang ketiga tadi kita masuk dengan panjang kurva atau panjang garis lengkung. Dan terakhir adalah luas permukaan benda putar. Jadi kita bisa buktikan nanti mengapa luas bola adalah 4 pi r kuadrat. Ya. Jadi semua yang Anda pelajari di SD sampai di SMA, benda-benda yang istimewa itu bisa dihitung baik luas luas apanya, luas daerah, area, volume benda putar, panjang garis lengkung, kemudian luas permukaan benda putar, termasuk luas bola. Ya. Baik, sampai sini jelas? Halo? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau Belum tidak ada, ada, Pak. kita lanjutkan dengan luas permukaan benda putar. Oke. Ikut nomor ini. Nah, ini bro. Luas, balik lagi. Luas permukaan benda putar. Ya. Permukaan benda putar. Jadi sebetulnya dasarnya itu garis, ya, garis panjang garis kita putar pada sumbu X, ya, kita putar pada sumbu X atau diputar pada sumbu Y, ya. Jadi misalnya ini saya contohkan, ini ada, ini adalah S, ini S, panjangnya ini ikutan lurus ya, bisa lengkung, bisa apa kan, ya, ini sumbu Y, ini gambarnya saya agak miring dikit, sorry. Ini sumbu X, ini saya putar, sebetulnya jadi seperti silinder ya. Nah, dasarnya kan. Jadi ini bayangannya adalah yang bawahnya kan bayangannya. Aslinya ini kan, ini aslinya saya tebalkan. Nah, kalau ini diputar dari sumbu X, apa yang terjadi? Halo? Jadi apa nih? Kalau diputar dari sumbu X, tabung enggak? Halo? Iya, Pak, tabung. Tabung. Tapi sepertinya yang tadi luas selimut tabungnya, ya enggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, kita tulis ini diputar terhadap, singkat terhadap THD, sumbu X. Maka luas permukaan LP ya. Ini terserah, ini kode-kode ya, ada macam-macam, ada yang pakai A besar dan kurung S. Itu juga area. Ya. Jadi luas ya, boleh gak? Luas permukaannya adalah integral dari AB. Nah, sebenarnya garis ini, ya, garis ini diputar pada sumbu X. Ini bentuknya silinder. Jadi yang kita cari itu luas selimut. Luas selimut apa? Halo, S ini sebagai tingginya, betul enggak? Halo, Iya, Pak. sebagai tingginya. Nah, itu keliling, ya, keliling lingkaran. Jari-jarinya apa sini? Y ya. Ini Y enggak nih? Ini Y kan? Ya kan? Sebagai jari-jarinya yang vertikal Y, kalau mendatar X ya. Jadi sini keliling rumusnya 2πr, berarti sini 2πy, ya enggak? Halo, Iya, Pak. 2πy kan? 2πy kelilingnya. Dikalilah
panjang kurva S. Nah, panjang kurva S rumusnya apa tadi? Akar itu 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Tak ada sumbu X kan? Ini kan tak ada sumbu X. Ngerti ya? Ini adalah keliling apa? Keliling lingkaran, salah itu. Kali S. S-nya itu sebagai tingginya, tinggi tabung. Bisa bayangkan enggak? Halo? Ilustrasinya Bisa. gitu. Ini kalau benda bisa lengkung ya, bisa selalu garisnya lurus, bisa lengkung. Paham ya? Nah, sehingga luas permukaan adalah 2pi adalah konstan. Y tidak boleh keluar ya. Variabel. Jadi 2pi-nya boleh keluar. Tinggallah integral AB. Y-nya di dalam integral. Y kali akar 1 ditambah DY per DX kurung pangkat 2 DX. Jelas inilah luas permukaan benda putar diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Ya. Paham ke sini? Halo. Paham, Mbak? Lain sampai sini? Belum, Nah, Pak. bagaimana kalau dia diputar terhadap sumbu Y? Saya kemarin ini. Bagaimana kalau ini diputar terhadap sumbu Y? Buat miring lagi. Susah aja. Nah, ini dan ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini ada nanti bersama apa? Kita anggap linear dulu ya supaya memudahkan garisnya misalnya ini. Ini adalah putus. Oke. Bayangan ini adalah ini. Nah, tidak sama besar ya. Harus sama besar. Yang aslinya inside misalnya aslinya ini. Aslinya yang tebal. Yang tebal ini asli. Ini yang S-nya. Ini yang sebagai S-nya. Sub yang kelima. Oke. Kemudian ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Maka bentuknya menjadi seperti silinder. Benar? Halo? Paham maksudnya? Nah, Paham, ini Pak. juga luas limit apa? Keliling lingkaran dikali dengan tingginya S. Ya enggak? Jadi ini diputar terhadap sumbu Y. Maka luas permukaan adalah apa? Integral, oh ya ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Ya, Q. Ini tebal. Ini Q. Jadi PQ gitu. Ya ini PQ. Terus ini jadi tebal ya. Ini PQ gitu ya. Terus ini keliling. Nah, ini jari ini mendatangi X nah nih. Ini X, ini X, ini X itu enggak? Halo? Kalau jari X berarti kelilingnya siapa? 2px. Lalu tadi kalau vertikal 2py. Nangkap enggak misalnya? Halo? Ya, Nangkap. Pak. 2px. Nah, kali tingginya ya, lingkaran kali tingginya dapatlah luas selimut dari tabung itu. Jadi S-nya adalah rumusnya tadi akar ini taruh sumbu Y Pak. 1 ditambah dx per dy. Terbalik ya. Tadi dy per dx taruh sumbu Y. Kalau tak ada sumbu Y dx per dy kali dy.
Nah, 2pi-nya boleh keluar ya. Yang dikeluarkan ini 2pi-nya. Ini 2pi-nya keluarkan. Tinggallah integral PQ. Ini ada X akar 1 ditambah DX per DY. Kurung pangkat 2. Ini akar kali DY. Inilah formula dari rumus panjang luas permukaan benda putar yang diputar terhadap sumbu Y. Sampai sini jelas? Halo, nangkap ceritanya? Oh, diam aja nih. Nah, sebentar lagi kita buktikan salah satu benda yang kita tahu adalah bola. Nah, benarkah luas permukaan bola 4 pi r kuadrat? Seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Betul enggak? 4 pi r kuadrat. Pi r kuadrat kan luas lingkaran. Mengapa demikian? Nah, buktinya dari mana? Kita ambil ya. Oke. Saya gambarkan sini. Soalnya adalah buktikan ya. Buktikan luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Nah, artinya apa? Saya gambarkan sketsanya. Ya, jadi sama panjang ya. Berarti seolah kita menggambarkan lingkaran. Jelek ya. Udahlah. Oke. Bola itu biasanya gini, tambah gini, putus. Kemudian ada ini diputar dari sumbu X. Jadi ini putus-putus. Ya, ini sampai R ya jarinya. Sumbu X, sumbu Y. Oke, ini diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y, sumbu X sorry. Sumbu X. Lebih gampang dari sumbu X ya. Oke. Kalau sumbu X berarti kan putarannya begini. Ya. Kalau sumbu Y di sini. Nah, sama dasarnya kalau tak ada sumbu X, umumnya apa? Luas permukaan adalah 2pi integral AB gitu kan. Terus ini 2pi Y ya. Jadi gini lawannya kalau sumbu X Y, sumbu Y X gitu aja. Karena antara sumbu X Y, kalau sumbu Y ini X ini. Akar yang 2pi Y ini keliling lingkaran, akar ini adalah panjang merupakan tinggi tabung, merupakan panjang garis 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Ini kan. Nah, kita tahu persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Mesti tadi ya. Berapa Y kuadrat berapa? R kuadrat dikurang S kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang S kuadrat. Atau ini jadikan pangkat atas benar. R kuadrat dikurang S kuadrat pangkat 1/2 kan. Akar pangkat setengah. Oke. Ini adalah Y-nya.
Nah, berapa DY? Sama persis seperti tadi ya. DY per DX adalah apa? Ya, apa? U pangkat N. N kali U gitu ya. Ini ulangnya tadi ya. Eh, U-nya R kuadrat kurang X kuadrat pangkat N. Ini N-nya setengah, ini setengah kurang 1 kali U aksen. R kuadrat kurang X aksen. Sehingga D pada X berapa tuh? Setengah kali R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat setengah plus 1 pangkat min setengah ya dikali dengan R kuadrat dengan 0 konstan ya. X kuadrat dengan 2X. Sehingga ini jadinya setengah kali, nah pangkat min setengah supaya hilang, turun ke bawah kan, R kuadrat kurang X kuadrat, pangkat 1/2 kali min 2X. Nah, setengah dengan min 2X bisa dicoret, 2-nya, 2 coret. Maka tinggallah apa? Tinggallah min X, ya enggak? Di atas min X per yang bawah pangkat setengah akar. Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Ini DY per DX baru ya. Nah, ini kita masuk ke halaman berikut aja. Oke. Jadi apa tadi? Luas permukaan 2pi integral. Nah, batasnya. Oh ya, kita carinya ini rumus umumnya. Ini kita cari permukaannya yang setengah bola. Ya, setengah bola itu kan gini. Itu enggak? Yang setengah bola. Ya, yang sana enggak kelihatan ya. Karena setengah bola harus tertulis di setengah bola. Setengah bola batasnya 0 sampai R ya, diputar. Jadi berarti di sini saya tuliskan mak, ya. Ini hilang lagi mana? Mana tadi? Ini. Jadi ini yang setengah bola itu ini. Oke. Jadi yang ini dari gambar ini kita mau cari setengah bola yang vertikal ya. Jadi sini setengah luas permukaan bola adalah 2pi. Nah, kalau sumbu X 2pi Y. Kalau sumbu Y 2pi X ya. Sumbu X lawan X Y. Kalau sumbu Y ini 2pi X ya. Batasnya Anda lihat dari gambar dari 0 sampai R nanti. Ini, dari 0 sampai R. Batasnya dari 0 sampai R. Y, terus ini kan 2pi Y ini keliling lingkaran. Panjang S-nya adalah akar dari 1 ditambah DY per DX pangkat 2 DX. Ya. Oke. Apa baik kita cari akarnya ini aja dulu. Berapa supaya memudahkan. Jadi apa? Seperti tadi akar 1 tambah DY per DX. Nah, nulisnya panjang sekali ini. DX pangkat 2 adalah akar dari 1 ditambah berapa D per DX-nya tadi? Ini min X per akar ya. Min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat 2 sama dengan akar dari 1 ditambah min di pangkat 2 plus jadi X kuadrat per ini juga akarnya hilang. Nah, ini sama dengan akar dari 1 ini sama dengan R kuadrat kurang S kuadrat dibagi R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, itu kan 1 itu. Ditambah belakangnya pecahan S kuadrat. Ini kan yang asalnya dari ini.
ternyata min S kuadrat tambah min S kuadrat dengan plus S kuadrat di 0 ya. Saling meniadakan hingga tinggallah akar dari R kuadrat per R kuadrat per R kuadrat dikurang S kuadrat. Akar R kuadrat R, akar dari R kuadrat kurang S kuadrat tetap. Nah, baru kita dari sini setengah tadi luas permukaan bola adalah 2pi integral 0R. Nah, Y-nya berapa? Y tadi kita lihat sini. Dan sebelumnya. Mana Y? Y ini kan? Mana ini? Y adalah akar dari ini. Y-nya ini. Itu enggak? Kalau yang saya kasih underline garis biru, ya kan? Akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Jadi, Y-nya adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat. Kemudian dikali, ini rumusnya dikali Y, ya, 2pi, ini Y kita ganti. Akar 1 tambah D, baru kita cari ini. Ini hasil akhirnya ini. Ini ya. Halo. Akar dari 1 tambah D pada pangkat 2 adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Ya. Nah, akar bisa coret nggak? Halo? Bisa coret, Pak. Bisa, Iya, Pak. ini akarnya bisa coret lagi, hilang. Jadi R-nya bisa keluar kan? Ini lebih cepat nih. Bisa, Pak. R-nya bisa keluar. Dikeluarkan. Jadi setengah luas permukaan bola adalah ya 2pi R. R-nya keluar, tinggallah integral 0R. Tinggal apa? dx saja. Itu enggak? Tinggal dx saja. Jadi 2pi R integral dx x agak batas 0R. Jadi 2pi R kali x batas atas R besar dikurang x batas bawah 0. Sehingga setengah luas permukaan bola adalah berapa? 2pi R, R kurang 0 R ya. 2pi R kali R. Hasilnya apa? 2pi R kali R, R kuadrat. Supaya setengahnya hilang, ini dikali berapa? Kali 2. Kali 2. Kita kali 2, hilang setengahnya, tinggal luas permukaan bola adalah 2 kali 2, 4 pi R kuadrat. Terbukti bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Dari situlah asal-usul rumus itu. Ya mungkin di SD kita hafal saja, SMP juga, SMA juga. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan dari mana asal-usul rumus tersebut. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Baik. Kalau sudah, maka kita beralih ke selesailah sudah aplikasi dari integral. Ya. Kita masuk dengan deret. Ya. Sebelumnya kita belajar tentang deret Taylor dan deret Metz-Laurent. Ini sudah jam berapa? Kita masuk deret deret Taylor. Deret Taylor di mana A-nya, bilangan A-nya tidak sama dengan 0. Ada ya. Yaitu fungsi X sama dengan fungsi A ya, fungsi A ditambah serba 1 ya. Serba 1 adalah turunan pertama fungsi A per 1 faktorial kali X kurang A pangkat 1. Serba 2 ini ekspansi ya. Sebetulnya dari sini ke sini ini adalah persamaan garis singgung sebenarnya.
Nah, turunan pertama nih. Turunan kedua serba 2. Ya, serba 2 turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Serba 3 turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X kurang A pangkat 3. Ditambah serba 4. Nah, turunan keempat tulisnya 4 dikurung ya. Sebetulnya 3 juga boleh. Ya, jadi kurung tiganya di 3 angka 3 dikurung per A boleh per 3 faktorial kali X min A pangkat ini pangkat 4 ya saya. Ini turunan keempat. Ya nak? Turunan keempat berarti ini 4. Kalau 3 ya 3 ikuti gitu ya. Ini 4 faktorial X min A pangkat 4 turunan kelima juga sama. 5-nya dikurung per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya Anda, dari mana asal deret Taylor? Halo? Pernah dibuktikan nggak di SMA ada? Atau dijelaskan? Deret Taylor itu asal usulnya dari mana? Belum, Pak. Ternyata ini berasal dari sampai turunan pertama itu adalah persamaan garis singgung. Anda tahu kan? Persamaan garis singgung melalui satu titik dengan gradien M. Ya. Jadi kita tulis ini persamaan garis singgung. Garis singgung melalui titik X1, Y1 dengan gradien apa? Koefisien arah garis ya. Atau ya gradien lambangnya M ya. M M itu sama dengan turunan pertama ya. Ingat enggak? M sama dengan Y aksen. Masih ingat enggak? Ingat. Halo. M sama dengan Y aksen. Sama enggak fungsi aksen X? Nah, X-nya X1. Gitu. Di mana X1-nya kita ambil sama dengan A. Nah, ini A-nya tuh dari ini. X1-nya ya. Sama dengan A. Jadi gradiennya adalah turunan pertama kan. Dari aksis titik yang dilalui. Nah, kita tahu persamaan garis singgung adalah persamaan garis singgung yang melalui satu titik. Apa tuh? Halo? Y kurang Y1 adalah M. X kurang X1. Ya kan? Persamaan garis singgung melalui satu titik. Sampai sini jelas? Belum jelas masih ya. Ini masih awal. Sekarang kita ambil Y itu adalah fungsi X. Ya. Maka Y1 sama dengan apa? Fungsi dari X1. Ya enggak? Halo? Ya. Iya, Pak. Oke. Maka gradiennya M adalah Y1 adalah fungsi di X1. M adalah turunan pertama dari fungsi X1. Nah, dengan demikian karena X1 sama dengan A tadi kan, di mana diketahui X1 sama dengan A, maka Y1-nya apa? Fungsi dari A, M-nya apa? Fungsi aksen dari A. Betul nggak? Betul, Pak. Ini jelas? Halo? Jelas. Mas, Pak. Baru jelas, baru kita masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya yang melalui satu titik dengan gradien M. Itu apa? Y kurang Y1, gradiennya M, X kurang X1. Nah, salin. Y itu apa tadi? Y itu adalah fungsi X, salin. Y adalah fungsi X. Y1 apa tadi? Ini, Y1 yang di bawah ambil ya. Y1-nya yang di bawah. Setelah diganti X1-nya A.
Y1 adalah fungsi A. Saya ganti. Fungsi A. M sama dengan apa? M gradien di sini. M gradiennya adalah fungsi aksen A. Ya nak? Karena M adalah Y aksen. Ya nak? Turunam pertama. Jadi fungsi aksen A kali X dikurang X1-nya A. Ya nak? X1-nya A. Jelas ya? Halo? Nah, baru ini kita pindahkan. Jadi fungsi X sama dengan apa? Ini juga dipakai nanti untuk oh ya, ini sudah pernah nih kalau salah kita pakai untuk apa? Teori bukan teorema. Dalil L hospital ada enggak? Masih kan enggak? Ada Pak, Dalil Al-Hospital. Ya, kita pindahkan pindahkan ini kita pindahkan ke kanan jadi plus. Ini tambah fungsi aksen A kali X min A. Nah, ini boleh enggak kita ubah jadi ini? Ini artinya per satu enggak artinya? Per satu kan enggak ditulis betulnya, ya enggak? Kali X min A. Satu itu sama enggak satu faktorial? Halo? Iya, Pak. Nah, sebenarnya ini asal usulnya dari garis singgung, persamaan garis singgung sampai turunan pertama aja nih. Nah, kemudian dia ekspansi. Nah, baru dia ekspansi nih. Anda lihat sama semua nih. Fungsi X adalah fungsi A, ya, fungsi A ditambah apa nih? Fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Ini turunan pertama. Nah, baru ekspansi nih. Turunan keduanya apa? Turunan keduanya ini turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Nah, ini turunan kedua, ekspansi. Ekspansi lagi, turunan ketiga. Apa? Fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Turunan keempat. Nah, keempat yang Romawi ya. Di empatnya dikurung per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Bisa kan? 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Inilah yang disebut deret Taylor. Sekarang jelas Anda dari mana asal usul deret Taylor? Paham? Halo? Paham. Paham, Pak. Dari situlah. Nah, deret Taylor A-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi gini. Kita lihat. Jadi deret Taylor ini contoh deret Taylor di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya jadikan 0, maka dinamakanlah deret Maclaurin. Karena yang mengemukakan hal itu adalah Bapak Maclaurin. Sehingga disebutlah deret Maclaurin. Ya, yang tadi deret Taylor, sekarang deret Maclaurin. Maclaurin. Ya. Laurin. Deret Maclaurin di mana justru A-nya yang sama dengan ini yang sering dipakai ya. Sehingga yang dari deret Taylor tadi ya, fungsi X sama dengan fungsi A-nya ganti 0 ya. Fungsi A ganti 0 ditambah turunan pertama dari fungsi A ganti 0 per 1 faktorial X min 0 pangkat 1. Gitu kan? Ditambah ikuti rumus deret Taylor. Turunan sebab 2 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kurang 0 pangkat 2 serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3 serba 4 turunan keempat dikurung dari fungsi 0 per 4 faktorial X min 0 pangkat 4 serba 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X min 0 X min A dan X min 0 pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sederhana bentuknya. Fungsi X adalah fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0 X kan. Halo?
X kurang 0 pangkat 1, X pangkat 1. Ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial. X kurang 0, X dipangkat 2, X kuadrat. Ditambah serba ketiga, turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial. X kurang 0, X dipangkat 3, X pangkat 3. Ditambah serba 4, turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial. X kurang 0 nih. X di pangkat 4. Jadi X kurang 0, X di pangkat 4. Ditambah serba 5, turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial. X kurang 0, X di pangkat 5, X pangkat 5, dan seterusnya. Inilah yang disebut deret Metz-Lawrence. Ya, paham? Ya, inilah deret Metz-Lawrence. Sudah ngerti belum? Sudah, Nah, Pak. dari deret Metz-Lawrence inilah orang zaman dulu membuat namanya daftar logaritma. Nah, contohnya trigonometri, sin X, ya. Nah, deretannya apa? Tapi X-nya dalam radian ya, bukan derajat. Ya. Jadi ada soal, misalnya gini. Oh, ini, aduh, step nih. Saya mau tekan apa tadi? Ya, jadi Anda mesti ingat kalau Anda cari di data logaritma, sin 30 derajat adalah 0,5. Itu datang dari mana? Nah, datangnya dari deret Maclaurin, ya. Dari deret Maclaurin, yaitu sini uraikan, ini contohnya, uraikan fungsi X sama dengan sin X, ini minimal 3 suku tidak 0, ya. Minimal 3 suku tidak 0, ya. Menggunakan hampir ya, menggunakan deret Metz-Lawrence. Nah, ini mungkin kita pending dulu, deret Metz-Lawrence. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu ya, sudah jam 3. Ya, kurang berapa detik. Kita istirahat dulu, kita lanjutkan jam 3:20. Istirahat 20 menit, Anda bisa apa namanya? Rehat ya. Minum kopi ke apa yang Anda senang. Kita stop dulu ya. Stop here. Ini, lanjutkan jam 3:20 ya.